Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 7, Bangun. Lin Xiao memilih untuk tidak mengulangi kata-katanya dan hanya melambaikan tangannya. Terlihat jelas dari gesturnya bahwa dia sama sekali tidak berniat membantu mereka mengantarkan surat itu. Yah, pertama-tama, tidak akan ada orang yang cukup bodoh membiarkan seorang anak mengirimkan surat penting ke beberapa sekte. Biarkan saja orang bodoh itu pergi, Kiner, kata Su Han dengan benar. Dia hanya seseorang yang tidak memiliki mata. Huff. Su Qin mendengus dan menatap ayahnya. Ayahnya adalah tetua di desa ini dan juga salah satu dari sedikit orang yang paling berkuasa. Namun, bahkan ayahnya sudah cemas seperti ini. Ini berarti mereka harus segera mencari pohon lain untuk bertahan. Sementara penduduk desa sibuk mencari seseorang untuk mengantarkan surat ke beberapa sekte di sekitar area ini, Lin Xiao berjalan pulang. Dia menendang batu di depannya dengan kedua tangan di belakang kepalanya. Bodoh sekali, kenapa mereka tidak mencoba memastikan apakah berita itu palsu atau tidak? Kata-kata Lin Xiao tidak pernah diperhatikan di desa ini, jadi dia tidak terlalu peduli. Yang dia inginkan hanyalah kembali ke rumah dan memikirkan metode untuk bertahan hidup. Tidak peduli apa, dia tidak menyukai gagasan untuk berpindah kesetiaan begitu cepat. Mungkin hanya desanya, tapi dia membenci semuanya. Selain itu, jatuhnya sekte Tai seharusnya tidak terlalu lama, tetapi mereka sudah sangat ingin berpindah kesetiaan. Itu tidak masuk akal. Lin Xiao merasa ada yang salah dengan reaksi para tetua. Dia mengingat murid yang dia temui kemarin dan merasa bahwa semua kecurigaannya berasal dari pertemuan dengan murid itu. Lukanya masih baru, artinya murid itu terluka dalam waktu 24 jam sejak dia bertemu murid itu. Mungkin bahkan lebih awal. Artinya ada juga beberapa orang yang mengejarnya di dekat desa ini. Entah bagaimana, Lin Xiao merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia harus pulang dan melatih pukulannya lagi. Biasanya, dia akan mencoba mencari uang pada saat ini, tetapi dia sedang tidak mood untuk melakukannya. Sikap penduduk desa hanya membuatnya kesal. Dia mungkin suka bercanda, tapi dia paling benci kesetiaan. Kakak, kamu kembali. Lin Yun memanggil ketika dia melihat kakak laki-lakinya datang. Lin Xiao mengangguk. Iya, apa yang kamu lakukan, Yun? Aku sedang meracik jamu yang kau kumpulkan kemarin, Kak. Beberapa di antaranya cukup bagus. Ah. Saat itulah Lin Xiao ingat bahwa dia lupa membersihkan tumbuhan yang berhasil dia kumpulkan dari gunung. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, aku lupa mungkin ada beberapa yang kamu butuhkan. Aku bisa mencarinya sendiri. Juga, bro, apa yang terjadi di desa? Sekte Tai jatuh. Iya, tangan Lin Yun berhenti bergerak. Sendok yang dia gunakan untuk mengaduk obat hampir jatuh ke sisi lain saat dia menatap saudaranya dengan mulut terbuka lebar. Berita yang dibawakan Lin Xiao kepadanya terdengar tidak masuk akal. Itu seharusnya tidak mungkin. Itu benar, kata Lin Xiao tanpa daya. Dia berdiri di depan pohon dan menyiapkan posisinya. Matanya terfokus pada pohon di depannya. Sua, sua. Saat dia sibuk meninju, dia tidak menyadari bahwa Lin Yun masih bingung. Konfirmasi yang dikatakan Lin Xiao hanya memberitahunya bahwa semua yang dikatakan Lin Xiao tadi pasti benar. Tetapi, kenapa dia menerima berita seperti itu? Itu buruk, kakak. Sangat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yun bertanya lagi. Dia tidak lagi berminat untuk merawat obat di tangannya lagi. Lin Xiao terdiam sesaat. Saya pikir tidak ada gunanya kita terlibat untuk saat ini. Menurut saya, kita harus tetap rendah dan mengamati orang-orang untuk saat ini dan melihat apakah sekte Tai benar-benar telah jatuh atau tidak. Kau tidak percaya berita itu? Tidak terlalu. Mengapa? Karena mereka bilang tidak ada yang selamat, kata Lin Xiao dengan pasti. Kamu tahu betul bahwa itu tidak benar, kan? Lin Yun mengangguk. Meskipun dia hanyalah anak muda yang sakit-sakitan, dia masih mengenali pakaian dari sekte Tai. Pria muda yang dibawa pulang oleh Lin Xiao kemarin seharusnya adalah murid dari sekte Tai, mungkin seseorang dari murid luar.
Murid luar adalah murid yang tidak memiliki bakat setinggi itu. Mereka biasanya tidak dianggap tinggi di dalam sekte, tetapi mereka tetap penting. Selama mereka berhasil berdiri di atas yang lain dan membuktikan bahwa mereka lebih baik, mereka bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi. Tentu saja, dengan begitu banyak murid luar dalam satu sekte, tidak perlu dikatakan lagi bahwa persaingan sangat sengit. Desir. Lin Xiao meninju ke depan dan mengerutkan kening. Pukulan itu tidak terasa benar sekarang. Kamu perlu menurunkan pusat gravitasimu. Suara asing itu mengejutkan Lin Xiao. Dia melirik ke arah rumah mereka dan melihat orang asing dari kemarin berdiri di dekat pintu. Dia memegang bingkai sambil mencoba menjaga tubuhnya agar tidak bergerak. Meskipun jelas bahwa dia kesulitan untuk berdiri, dia masih melihat ke arah Lin Xiao seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Lin Xiao memandang pohon itu sekali lagi dan sedikit menurunkan pusat gravitasinya. Setelah menyesuaikan gerakannya, dia meninju ke depan. Pak! Penyok di pohon itu sedikit lebih dalam dari yang biasanya bisa dia lakukan. Lin Xiao tercengang. Bab 8, apa yang terjadi? Lin Xiao tercengang. Itu lebih baik, kata murid itu sambil tersenyum. Lin Xiao ditarik kembali ke kenyataan. Dia memandang murid luar dan memilih untuk menyambutnya dengan sopan. Lagi pula, pemuda itu telah membantunya mengeksekusi Mountain Spang dengan lebih baik. Untuk penduduk desa ini yang tidak pernah mendapatkan pelatihan yang layak, setiap bantuan sangat berharga. Terima kasih atas bantuanmu. Aku Lin Xiao. Saya Wen Renyu, murid luar menyapa kembali. Dia memandang Lin Yun dengan ragu-ragu seolah menanyakan nama. Lin Yun tersenyum sebagai tanggapan. Saya Lin Yun. Terima kasih sudah membantu saya. Kau harus berterima kasih pada kakakku. Dialah yang menemukanmu dan menyeretmu kembali ke sini. Terima kasih banyak. Wen Renyu menundukkan kepalanya. Tapi aku harus pergi sebelum menimbulkan masalah bagi kalian berdua. Lin Xiao tertegun melihat betapa malunya murid ini. Bukankah seharusnya semua murid sekte Taiyi gagah berani dan kuat? Mereka adalah murid dari sekte paling kuat di tempat ini, tetapi cara Wen Renyu bertindak hanya membuatnya merasa bahwa gambar itu tidak cocok. Tunggu sebentar. Ya. Apakah kamu murid luar sekte Taiyi? Mata Wen Renyu berkilat saat dia mengambil posisi bertahan. Sementara Lin Xiao tidak tahu sikap itu atau apa yang Wen Renyu rencanakan, dia masih memberi isyarat tangan agar Lin Yun menjauh. Lin Yun mungkin telah mencapai peringkat 4, tapi itu hanya berkat bantuan obat-obatan. Dalam hal kekuatan tempur, Lin Yun masih sangat lemah. Penduduk desa saya mengatakan bahwa sekte itu dihancurkan. Lin Xiao memilih untuk melanjutkan, tapi dia juga bersiap untuk berperang. Jika Wen Renyu memutuskan untuk menyerang, dia akan siap. Dan tidak ada yang selamat. Namun, kamu mengenakan jubah murid luar dari sekte Taiyi. Wen Renyu melihat pakaiannya sendiri saat dia sadar. Dia melarikan diri dari mimpi buruk yang mengerikan itu ketika dia masih mengenakan pakaian mereka. Tidak mengherankan jika para pengejar dapat mengidentifikasinya dengan mudah. Betapa bodohnya. Apakah kamu berencana untuk membunuhku? Wen Renyu bertanya. Lin Xiao merasa bahwa IQ murid ini rusak. Saya tidak memiliki permusuhan dengan sekte Taiyi. Bahkan, saya ingin bergabung dengan sekte itu juga begitu saya bisa mencapai peringkat 6 pelatihan tubuh. Oh. Saat itulah Wen Renyu menyadari bahwa yang ada di depannya hanyalah 2 anak desa. Penduduk desa di sekitar daerah ini semuanya memiliki orang yang ingin memasuki sekte Taiyi, jadi tidak aneh baginya untuk bertemu dengan salah satunya. Hanya saja, dia tidak bisa mempercayai mereka dengan mudah. Juga, aku hanya 1 peringkat di bawahmu. Dengan tubuhmu yang terluka, apakah menurutmu aku tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkanmu? Lin Xiao memberikan pukulan lain saat dia menunjuk ke tubuh Wen Renyu yang diperban. Wen Renyu menutup matanya sejenak lalu membukanya lagi. Apa yang kamu inginkan? Apa yang telah terjadi? Iya. Apakah sekte Taiyi benar-benar hancur? Lin Yun yang bertanya. Dia melihat ke arah Wen Renyu dengan mata berharap Wen Renyu akan memberitahunya bahwa itu tidak lebih dari sebuah kebohongan. Sayangnya, iya itu benar. Apa yang telah terjadi? Wen Renyu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia ingin memberitahu, dia tidak tahu apa-apa.
Ketika dia keluar dari kebun obatnya setelah merawatnya seperti biasa, semuanya terbakar. Para guru dibunuh, para murid dibantai. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Dia tidak punya pilihan lain selain lari. Beberapa pria di sana mencoba membunuhnya dan melukainya, tetapi dia mengetahui jalan rahasia yang sering dia gunakan untuk menuruni gunung. Dari jalan itu, dia mengikuti sungai kecil dengan harapan dia bisa bertahan hidup. Aku tidak tahu, semuanya terlalu mendadak. Bagaimana dengan pemimpin sekte Rui Hongchang? Bukankah dia sudah berada di panggung inti emas? Dia masih kalah. Lin Xiao bertanya dengan nada putus asa. Peringkat kultivasi dimulai dari latihan tubuh, pendirian yayasan, kemudian tahap inti emas. Untuk seseorang yang masih dalam tahap latihan tubuh, peringkat inti emas terasa sangat panjang dan jauh. Pemikiran tentang seseorang yang berada di peringkat tinggi jatuh pasti tidak pernah terlintas di benaknya sebelumnya. Wen Renyu mengertakkan gigi. Bayangan sesama murid dan gurunya yang sekarat melintas di depan matanya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan yang dia harap tidak akan pernah dia ingat lagi. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa selama dia hidup, dia akan selalu diingatkan bahwa dia adalah salah satu dari sedikit yang selamat dari tragedi yang menimpa sekte Tai. Ya, tidak ada yang selamat kecuali beberapa murid yang beruntung, jawab Wen Renyu. Ketika dia sampai di gerbang untuk keluar, dia telah melihat ke belakang. Tepat pada saat dia melihat pemimpin sekte itu meninggal. Pemandangan pemimpinnya jatuh di depan matanya sangat menyakitinya. Lin Xiao mengangguk. Tidak mudah memusnahkan seluruh sekte bersama murid-murid mereka. Beberapa murid yang beruntung mungkin telah menyimpang dari jalan aslinya dan berhasil melarikan diri. Itu berarti mungkin ada beberapa orang yang mengejar Wen Renyu. Apakah kamu dikejar? Mungkin. Kamu tidak yakin. Wen Renyu menggelengkan kepalanya. Dia melihat jubahnya dan perlahan melepasnya. Menempatkannya di tanah, dia berkata dengan gigi terkatup, bisakah saya meminta bantuan Anda untuk membakarnya? Jika pengejar mengetahui bahwa ada seorang murid dari sekte Tai yang masih hidup, tidak diragukan lagi bahwa Wen Renyu akan dibunuh. Dia tidak ingin meninggalkan identitasnya sebagai murid sekte Tai, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan sesuatu untuk sektenya. Dia harus tumbuh lebih kuat dulu. Lin Xiao menatap kakaknya dan mengangguk. Baiklah, aku akan membakarnya. Terima kasih. Meski dipenuhi dengan rasa terima kasih, suara Wen Renyu terdengar seolah-olah dia tercekik oleh sesuatu yang keras. Bab 9, Mahasiswa Kedokteran. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menyalakan api dengan pakaian yang dipilih Wen Renyu untuk ditinggalkan. Kain itu terbuat dari bahan mahal, yang hanya dimiliki oleh sekte Tai. Lagi pula, bahan khusus hanya diproduksi di dalam sekte. Apakah ini baik-baik saja? Lin Yun bertanya. Dia merasa agak tidak enak karena membakar pakaian mahal seperti itu. Wen Renyu mengangguk. Dia telah berganti pakaian cadangan Lin Xiao. Meskipun agak pendek karena Lin Xiao lebih pendek darinya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Berpakaian seperti ini, akan sulit melihat Wen Renyu sebagai seseorang dari sekte yang kuat dan lebih seperti bocah desa yang pemalu. Setidaknya, itulah kesan yang mereka dapatkan saat melihat pihak lain. Lin Xiao menyilangkan tangannya. Para tetua desa mungkin tahu sesuatu tentang ini. Kakak, kenapa kamu berpikir begitu? Mereka tampaknya sangat ingin mendapatkan sekte lain untuk memimpin orang-orang di sini meskipun belum satu hari pun berlalu sejak sekte Tai dilaporkan jatuh, jawab Lin Xiao dengan acuh tak acuh. Itu adalah pernyataan yang sangat keterlaluan, namun Lin Xiao berani mengatakannya karena dia memiliki beberapa kecurigaan. Wen Renyu menatap Lin Xiao lalu menunduk. Bahkan jika mereka memiliki tangan, mereka tidak lebih dari antek. Tidak ada gunanya bahkan jika aku mencoba untuk berbicara dengan mereka. Kau ingin bicara dengan mereka? Mungkin aku bisa mencoba melihat mereka dari kejauhan lalu memikirkan cara untuk menguping. Lin Xiao terdiam. Wen Renyu ini benar-benar seseorang yang pemalu. Dengan kepribadiannya, Lin Xiao bahkan tidak akan berpikir aneh jika dia memilih untuk bersembunyi dan lari ketika teman-temannya dalam kesulitan. Alih-alih menempatkan dirinya dalam bahaya, Wen Renyu ini lebih terlihat seperti kelinci kecil yang siap bersembunyi di lubangnya saat ada kesempatan.
Aku akan pergi jika kamu merasa tidak nyaman denganku, kata Wen Renyu saat melihat tatapan waspada mereka. Tentu, Anda bebas untuk pergi. Saudaraku, kamu seharusnya tidak terus terang, Lin Yun memarahi saudaranya. Juga harap berhati-hati ketika Anda berjalan di sekitar area ini. Ada banyak binatang buas yang berkeliaran. Selain itu, akan ada orang-orang dari sekte lain yang datang ke sini segera, jadi berhati-hatilah jika Anda tersandung pada mereka saat bepergian. Mendengar itu, Wen Renyu bingung. Sekarang dia memikirkannya, dia sangat jauh dari tempatnya. Di masa lalu, dia bepergian dengan gurunya sebelum dia bergabung dengan sekte Tai dan menjadi murid di sana. Latihan tubuh peringkat 6 bukanlah apa-apa di dunia yang luas ini. Jika dia berani menjelajah sendirian di daerah yang tidak diketahui, jelas bahwa dia akan mati dalam beberapa hari jika dia bertemu dengan binatang buas. Sekte itu sangat ketat saat itu untuk tidak mengizinkan para murid keluar untuk misi jarak jauh justru karena alasan ini. Lin Xiao mengacungkan jempol pada kakaknya. Dia memperhatikan Wen Renyu, ingin tahu apa yang mungkin bisa dilakukan murid muda ini. Bisakah aku tinggal di sini? Kau ingin tinggal di sini? Lin Xiao mengangkat alisnya. Tidakkah menurutmu akan terlalu berbahaya bagi kami jika seseorang sepertimu tinggal di sini? Selain itu, kami memiliki seni bela diri yang lebih rendah darimu. Apa yang akan kamu lakukan jika pengejarmu mengejar kami di sini? Itu, aku akan berpura-pura menjadi pelayanmu. Wen Renyu dengan cepat mengajukan alasan. Dengan tidak ada penduduk desa yang pernah tahu itu. Aku pemalu dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Karena alasan itu, Wen Renyu tidak perlu bertindak. Tindakan dan kepribadian aslinya telah menunjukkan bahwa dia benar-benar orang yang sangat pemalu. Faktanya, Lin Xiao dan Lin Yun akan sangat meragukan bahwa dia adalah murid sekte Tai karena tindakannya. Lin Yun merasa citranya tentang sekte Tai akan hancur total karena tindakan Wen Renyu. Dia mengambil cangkir dari samping. Itu berisi obat yang dia seduh tadi pagi untuk meredakan penyakitnya. Kalau begitu, apa yang bisa kau bantu? Lin Xiao menekan lagi. Wen Renyu memandang Lin Xiao dan membuka mulutnya. Rumput bulan, akar musim semi, bunga 1000 hari, daun daylily, bunga plum merah, bunga embun bulan, dan akar kayu kelopak 5. Apa? Lin Xiao tertegun. Di sisi lain, Lin Yun hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Dia memandang Wen Renyu dengan heran. Bagaimana kamu tahu itu komposisi obatku? Dia memegang obatnya yang harus dia minum. Hanya ada setengah yang tersisa sejak dia meminumnya saat Lin Xiao sedang berbicara. Wen Renyu menatap Lin Yun. Saya seorang mahasiswa kedokteran dan jika tentang herbal, saya bisa mengajari Anda banyak hal. Mahasiswa kedokteran. Lin Xiao jelas tahu bahwa ada orang yang berfokus pada hal yang berbeda. Jalur budidayanya sangat panjang dan dalam perjalanannya banyak di antara mereka yang memiliki hobi yang berbeda-beda. Mempelajari kedokteran hanyalah salah satu dari sedikit pilihan yang tersedia untuk mereka pilih. Tidak heran jika peringkat kultivasi Wen Renyu tidak setinggi itu meskipun dia adalah murid dari sekte Tai. Itu selalu menjadi pertanyaan di dalam kepala Lin Xiao tetapi ini secara efektif menjawabnya. Mereka yang fokus pada beberapa hal lain bisa lebih lambat dalam hal peringkat kultivasi karena mereka fokus mempelajari hal-hal lain. Lin Yun menghabiskan obatnya lalu menatap Wen Renyu. Kalau begitu, apakah kamu tahu penyakit apa yang aku derita? Itu. Kau bisa menebaknya. Wen Renyu tidak segera menjawab. Dia memandang Lin Yun dengan hati-hati tetapi tidak bergerak dari posisinya. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Dingin di malam hari dan tubuhmu terasa jauh lebih lemah. Kamu sensitif terhadap dingin dan tidak bisa lama-lama di luar karena angin dingin akan membuatmu merasa kedinginan. Apa aku benar? Ya, Lin Yun tahu bahwa tubuhnya yang sakit itu aneh. Tidak ada yang salah berdasarkan apa yang dikatakan dokter, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah memastikan bahwa dia makan lebih banyak larutan obat hangat. Itu membantunya menahan dingin di musim dingin dan juga hidup normal meski harus tetap berhati-hati. Apakah kamu juga merasa sulit tidur di beberapa malam? Wen Renyu bertanya dengan ragu. Lin Yun tertegun. Itu benar. Kalau begitu aku tahu penyakitmu. Apa itu? Kamu memiliki tubuh atribut yin. Bersambung.
Nantikan bab selanjutnya bosku.